Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini saya berbagi tutorial cara membuat buket bunga dari kawat bulu. Dan untuk bunganya ini kita bisa bikin sendiri loh. Nah, kira-kira gimana caranya? Ayo kita buat sama-sama ya. Yang pertama, kita siapkan 2 buah kawat bulu, lalu kita sambung seperti ini. Kemudian kita akan roll kawat bulu ini menggunakan bantuan spidol seperti ini ya. Ini ada 9 roll ya teman-teman. Kemudian ini bisa kita gabungkan untuk kawat bulu yang sudah kita sisakan. Kita ambil satu sisa kawat bulu, lalu kita masukkan ke dalam lubang dan kita pelintir seperti ini ya. Kemudian untuk sisanya kita bawa ke bawah. Kemudian ini bisa kita rapikan dulu dan ini bisa kita pencet-pencet seperti ini ya teman-teman. Nah, cukup kita pencet-pencet seperti ini saja. Kemudian ini bisa kita hadapkan ke atas ya. Caranya seperti ini. Kalau dirasa ada yang terlalu panjang daripada yang lain, kita bisa pelintir 2 kali ya. Kemudian ini bisa kita tekuk-tekuk ya. Kita lengkungkan ke bagian atas seperti ini. Kemudian untuk setiap ujung bagian atas ini bisa kita lipat atau kita lengkungkan ke bagian luar seperti ini ya teman-teman. Nah, ini hasilnya. Nah, agar lebih cantik untuk bagian tengah ini saya beri mutiara sintetis ya. Tapi kalau teman-teman tidak punya, itu bisa diganti dengan kawat bulu dengan warna yang berbeda. Kemudian ini kita pasangi lidi. Dan agar tidak mudah terlepas, ini bisa kita kasih lem ya teman-teman. Saya gunakan lem lilin, lalu kita gunakan floral tip untuk melapisi bagian lidinya ya. Jadi lidinya itu tidak terlihat ya. Oh ya, untuk link pembelian bahannya itu sudah saya tautkan ya di bawah judul video saya ini. Jadi untuk teman-teman yang mau cari bahannya, teman-teman bisa cek ya. Kemudian ini untuk jenis bunga yang kedua, caranya sama, tapi ini hanya menggunakan 1 biji kawat bulu aja ya. Cara membuatnya pun sama, tapi ini untuk ukurannya lebih kecil ya teman-teman. Kemudian ini bisa kita pencet-pencet juga. Oh ya, ini ada 7 petal ya teman-teman, atau 7 mahkota ya. Kemudian ini kita lengkungkan ke atas seperti ini. Nah, jadinya kayak gini teman-teman. Tinggal kita kasih mutiara sintetis di bagian dalamnya. Nah, ini udah jadi. Selanjutnya ini untuk 2 biji ini langsung kita rangkai menjadi satu. Ini saya gunakan setengah dari kawat bulu. Kemudian kita sambungkan ke sisa kawat bulu dari bunganya ya. Kita sambungkan seperti ini. Caranya gampang banget, tinggal kita pelintir-pelintir kayak gini aja. Lalu ini bisa kita kasih lidi dan kita kasih lem agar kuat ya. Kemudian jangan lupa untuk diberi floral tape. Nah, ini untuk bunga-bunganya udah jadi ya teman-teman. Tinggal kita rangkai aja, hasilnya seperti ini. Kemudian nih untuk styrofoam handle buketnya saya gunakan ukuran 3 x 7 cm, sehingga nanti untuk bagian pegangan buketnya untuk ukurannya kisaran 4 x 8 cm dan untuk ketinggiannya itu ada 18 cm ya teman-teman. Setelah selesai kita rangkai, ini kita lanjut untuk wrapping buketnya ya. Oh ya, untuk ketinggian dari bunganya ini, isian buketnya ya maksud saya, itu ada 20 cm ya teman-teman. Kemudian ini saya potong seperti ini karena saya menginginkan bagian list pinggirnya itu ya teman-teman ya. Kemudian ini saya potong menjadi 4 bagian. Oh ya, untuk pola potongnya teman-teman bisa lihat ya di pojok kanan atas. Di situ sudah saya sediakan. Itu ada potongan selofan yang ada angka satunya, berarti itu adalah potongan selofan yang kita gunakan untuk layer yang pertama ini ya. Nah, kalau udah ini tinggal kita pasang aja, kita rekatkan pada handle buketnya. Usahakan untuk layer yang pertama itu tepat di bagian tengah-tengah ya. Lanjut untuk layer yang kedua, ini saya lipat dengan lipatan single seperti ini ya. Dengan posisi bagian bawah itu kita serongkan sedikit ke atas.
kemudian kita kunci dan kini bisa kita rekatkan. Untuk posisi bagian bawah itu masih sejajar ya dengan layer yang pertama tadi, jadi jangan terlalu dibawa ke depan terlebih dahulu. Kemudian usahakan antara layer kanan dan layer kiri itu ketinggiannya sama ya teman-teman. Dan ini kalau misal teman-teman sudah terbiasa mencubit atau meremas kertas selofan, ini langsung bisa kalian gunakan teknik remas atau teknik cubitnya ya. Tapi kalau misal belum terbiasa, di skip dulu aja nggak apa-apa ya. Kemudian ini untuk layer yang ketiga, ini untuk ukuran selofannya itu ada 20 cm ya teman-teman. Kemudian ini bisa kita gunting. Dan untuk sisanya ini yang kecil tadi itu akan kita gunakan untuk rok bagian handle ya. Dan untuk potongan ini saya potong lagi menjadi 4 bagian, nanti kita gunakan untuk layer yang ketiga dan layer yang keempat ya. Untuk yang layer yang ketiga ini saya gunakan teknik lipatan double seperti ini. Dengan posisi bagian bawah juga kita serongkan ke atas sedikit ya. Nah seperti ini, usahakan untuk besar lipatannya sama. Kalau udah dilipat jangan lupa dikunci dengan selotip agar tidak terlepas. Lalu ini bisa kita sedikit kerut-kerutkan atau kita jepit seperti ini, baru kita rekatkan. Untuk posisi perekatan bagian bawah itu sedikit lebih maju daripada layer yang kedua ya teman-teman. Saya ulangi caranya, jadi tinggal kita remas-remas atau kita cubit sedikit seperti itu tadi, kita kunci dengan selotip, baru kita rekatkan pada pegangan buketnya. Pastikan untuk perekatannya itu kokoh ya teman-teman. Lanjut, sebelum ke layer yang keempat, jangan lupa untuk bagian depan kita tutup dulu menggunakan kertas tisu. Untuk kertas tisu yang saya gunakan ini warnanya warna milk tea ya. Cara lipatnya seperti ini saja, gampang banget, tinggal kita rekatkan. Nah lanjut untuk layer yang keempat, ini agar tidak menumpuk ya di bagian bawah, jadi ini saya potong aja. Ini bisa kita potong ya teman-teman. Kemudian masih sama ya cara lipatnya, kita gunakan lipatan double seperti ini. Jangan lupa untuk sedikit dikerut-kerut, kemudian kita kunci dengan selotip, baru kita rekatkan. Untuk posisinya lebih maju ya daripada layer yang ketiga, untuk posisi bagian bawah ya. Kemudian untuk sisanya tinggal kita bawa ke belakang saja seperti ini. Kita kunci, lalu kita rekatkan, posisinya lebih maju ya daripada layer yang ketiga. Nah seperti ini teman-teman, sampai di layer yang keempat. Kalau semisal ada teman-teman yang merasa kesulitan, teman-teman bisa komen ya di kolom komentar. Kemudian ini saya ambil setengah lembar kertas lagi, saya potong dengan mengambil list bagian pinggir ya. Lalu ini saya potong lagi menjadi 2. Pokoknya untuk ukurannya itu lebih pendek ya daripada layer yang keempat. Teman-teman bisa kasih selisih 3 cm ya dari ukuran layer yang keempat ya. Kemudian di sini saya gunakan lipatan S seperti ini. Kenapa disebut lipatan S? Karena kalau dilihat dari atas itu seperti huruf S. Dan untuk cara perekatannya seperti ini ya teman-teman, karena ini udah di perekatan di handle bagian depan. Jadi ini kita cubit juga ya. Kita cubit, lalu sedikit kita serongkan ke bawah. Untuk sisanya juga kita remas-remas, kita cubit-cubit, baru kita kunci dengan selotip seperti ini. Usahakan untuk perekatannya kokoh ya. Lanjut untuk layer yang terakhir atau layer yang keenam. Ini untuk ukurannya kisaran 18 cm ya. Saya potong, kemudian ini saya potong lagi menjadi 2. Nah agar tidak terlalu panjang ke bawahnya ya, tidak terlalu tinggi ya, karena untuk layer yang keenam ini harus lebih pendek daripada layer yang kelima ya. Jadi ini tadi saya potong sedikit, lalu ini bisa kita lipat dengan lipatan double seperti ini ya. Usahakan untuk besar lipatannya itu sama, kita kunci dengan selotip.
Kemudian kita kerut-kerutkan sedikit ya di bagian ujung bawah ini, kita kunci dengan selotip, baru kita pasang ya. Untuk pemasangannya, karena ini sudah layer yang terakhir, itu bisa langsung dibawa ke bagian tengah ya. Dan untuk sisa kertasnya itu bisa kita kerut-kerutkan sambil kita serongkan sedikit ke bagian bawah ya. Caranya seperti ini. Jadi kita kerut-kerutkan, kemudian kita kunci dengan selotip. Sambil kita rapikan ya teman-teman. Nah, ini untuk layer-layernya itu udah selesai, tinggal kita selesaikan untuk bagian handle buketnya. Di sini untuk sisa kertasnya ini saya ukur ya. Kita sesuaikan aja dengan kebutuhan dari handle buketnya. Lalu ini nanti akan kita gunakan untuk bagian rok ya. Oh ya, ini sisa dari potongan selofan pertama tadi. Ini saya ambil sedikit di bagian tengah untuk kita gunakan penutup handle bagian bawah. Nah, untuk bagian ini biasanya saya merekatkannya itu langsung menggunakan lem lilin ya, agar lebih kuat, lebih kokoh dan lebih efektif ya teman-teman. Ini bisa kita kunci dengan selotip, tapi untuk bagian yang ini bisa kita kunci atau kita rekatkan menggunakan lem lilin ya, agar lebih rapi ya teman-teman ya. Jadi nanti tidak terlalu banyak selotip yang nampak ya. Kemudian ini untuk sisa dari potongan selofan pertama tadi ya. Ini saya sesuaikan aja untuk ketinggian dari handle buketnya, dan ini akan kita gunakan sebagai rok handle yang pertama ya. Jadi untuk rok handle-nya itu nanti hanya ada 2 layer ya teman-teman. Tapi kalau misal teman-teman menginginkan layer yang lebih banyak agar bagian handle-nya itu lebih cantik, teman-teman bisa menambahkan selofan ya. Ini saya lipat ya dengan lipatan letter A. Kemudian untuk cara pemasangannya seperti ini. Jadi memang sedikit kita serongkan agar bagian bawah itu bisa mekar ya teman-teman ya. Lalu ini untuk sisa potongan yang terakhir, ini saya lipat juga dengan lipatan letter A. Lalu ini bisa kita rekatkan ya. Untuk cara perekatannya sedikit lebih ke tepi ya daripada rok handle yang pertama tadi ya teman-teman. Jadi seperti ini. Sambil kita rapikan ya, agar terlihat lebih mekar untuk bagian handle-nya. Dan yang terakhir ini tinggal kita hias aja menggunakan pita satin. Di sini saya menggunakan pita satin ukuran 1 cm. Kemudian ini bisa kita ikat dulu ya dengan simpul mati. Lalu untuk bagian ini saya kasih lem, dan untuk pitanya bisa kita dorong ke atas seperti ini. Selanjutnya kita akan buat simpul pitanya. Untuk cara membuat simpul pitanya itu biasanya saya gunakan cara seperti ini ya, karena menurut saya lebih rapi. Kemudian untuk bagian tengah tinggal kita ikat aja menggunakan kawat seperti ini. Nah, kalau udah tinggal kita rekatkan aja deh pada pita yang sudah kita buat tadi. Kita rekatkan menggunakan lem lilin ya teman-teman. Dan udah jadi. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih sudah menonton. Barakallahu fikum dan assalamualaikum.